Enggak kentara. Gak ketara apa? Enggak. Tapi gak iso nyaman ya duduk. Tahu bajunya enggak usah dikancing. Ya kelihatan lagi kaosnya. Di video sebelumnya kita tadi membahas tentang logo secara sederhana, baik secara manfaat, baik secara jenis, secara bentuk, elemen penduduknya, elemen pendukungnya, identitas visual dan sebagainya. Dan di konten kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana logo tersebut dalam proses pembuatannya. Di video pertama saya sudah jelaskan bahwa logo itu adalah semacam entitas atau identitas dari produk atau jasa tersebut. Nah, di video kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya memvisualkan dari entitas-entitas tersebut. Kalau kita bicara mewakili, berarti mewakili itu harus ada sosoknya, harus ada wujudnya dari yang diwakili tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mencari yang mewakili? Bagaimana cara kita mencari visual untuk bisa diwakilkan dalam logo? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena sebetulnya logo itu adalah citra tadi yang harus bisa kita tampilkan dalam bentuk visual gitu. Sebelum kita membahas bagaimana cara membuat logo secara urutan gitu ya, secara metode sederhana, kita akan membayangkan dulu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang bisa kita tampilkan dalam visual tersebut gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan ini nantinya bukan sesuatu yang baku, tapi setidaknya pertimbangan ini bisa menuntun kita untuk mencari bentuk visual yang mampu mewakili dari konsep atau ide yang akan kita capai atau kita cari gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan dalam membuat logo, yang pertama mungkin original dan unik ya. Meskipun kalau secara harafiah kita ngomong original itu susah ya, apalagi sekarang gitu. Sekarang kan semua serba ada dan kita tidak bisa lagi mencari mana yang original. Kalau kita tidak bisa mencari lagi mana yang original atau kita tidak yakin sesuatu menjadi original, berarti kita mencari sesuatu yang khas atau unik. Kenapa saya bilang khas dan unik? Karena ketika kita merancang logo, pertimbangan di awal kita membayangkan bagaimana bentuk tersebut harus unik dan khas. Khas itu merujuk pada identitas dari objek yang akan kita buat atau logo yang kita buat. Nah, kekhasan tersebut yang akan kita wujudkan menjadi bentuk visual. Nah, ketika visual tadi khas dengan objek kita yang kita bikin secara image dan secara konsep, nanti bentuk khas itulah yang akan menjadi pembeda atau yang akan melekat di konsumen atau di target audience. Jadi, yang pertama adalah original dan khas. Yang kedua adalah legible. Kenapa saya bilang legible? Karena kalau ini kaitannya dengan bagaimana konsumen atau target audience untuk melihat. Legible lebih bisa disepakati sebagai sesuatu yang mudah dibaca, keterbacaannya, kesederhanaan dan sebagainya. Nah, dari legible ini kita bisa membayangkan logo itu dilihat dari kejauhan, dilihat dengan kecepatan. Kita lihat logo kereta api misalnya. Logo kereta api itu bergerak sangat cepat. Kereta api itu kan bergerak sangat cepat. Nah, gimana caranya dengan kecepatan kereta api itu kita sebagai orang yang melihat logo tersebut di kereta api itu bisa sederhana mengidentifikasi gitu. Legible-nya kuat, masih bisa terbaca, meskipun keterbacaannya juga cukup rumit ya ketika kecepatannya sangat tinggi, tapi minimal kita bisa mengidentifikasi bagaimana logo tersebut diletakkan di gedung yang sangat tinggi atau logo tersebut diletakkan di korek api yang sangat kecil dan sebagainya. Legible itu penting, keterbacaannya. Percuma kita membuat logo yang bagus, logo yang keren, tapi ketika tidak legible, kita letakkan di yang paling kecil atau kita letakkan yang paling tinggi atau kita letakkan di tempat yang cepat, itu tidak bisa terbaca dengan mudah. Nah, legible itu jadi penting. Lalu yang ketiga adalah simple. Nah, simple ini sebetulnya juga punya sesuatu yang subjektif ya. Kenapa saya bilang subjektif? Karena simple itu kan merujuk pada kesederhanaan. Nah, ketika kita membuat sesuatu yang sederhana, berarti bayangan kita itu gimana caranya membuat bentuk-bentuk itu yang mudah diingat. Padahal sederhana itu tidak hanya lewat bentuk gitu. Sederhana bisa dengan warna, sederhana bisa dengan ukuran, sederhana bisa dengan konsep dan sebagainya.
Tapi yang jelas ketika kita merancang logo yang simple, berarti kita bisa bayangkan bagaimana logo tersebut sangat ikonik, sangat memorable. Lalu selanjutnya adalah memorable. Memorable ini adalah salah satu pertimbangan membuat logo yang ketika kita bayangkan logo tersebut mampu berjalan dalam kurun waktu tertentu. Saya pernah membaca dalam salah satu penelitian itu, penelitian tersebut menyebutkan bahwa kekuatan sebuah logo itu berumur 10 tahun. Tetapi itu tidak pasti ya. Tetapi ketika kita ingin mengganti logonya, silahkan. Atau ketika kita tidak mengganti logonya, ya berarti silahkan. Itu ada pertimbangan tertentu. Kenapa mempunyai kekuatan 10 tahun? Karena desain itu berkaitan dengan perubahan zaman. Jadi kalau Pak Sumbo Tinarbuko itu bilang bahwa desain adalah penanda zaman gitu. Desain akan menandakan di mana peradaban itu akan dimunculkan. Oh, tahun 70-an, oh berarti desainnya desain-desain eklektik semacam ini. Oh, tahun 80-an, oh desain-desain yang muncul tahun 80-an lebih sifatnya new wave, postmodern dan sebagainya. Nah, itu akan menandakan zamannya. Nah, ketika kita bicara memorable, berarti kita akan membicarakan bagaimana desain itu bisa terus diingat bertahun-tahun oleh target audience atau konsumen tersebut. Nah, ketika kita membayangkan memorable, berarti kita harus membuat logo yang mampu beradaptasi berhadap zaman dalam kurun waktu tertentu. Apakah ada logo yang tidak diganti? Ada. Logo Coca-Cola itu secara karakter dia dari awal kemunculannya tidak pernah diganti. Seperti logo kompetitornya Pepsi, itu dia diganti-ganti logonya. Logo Pertamina zaman saya kecil gitu, logonya dia masih kuda laut ya, berhadapan-hadapan. Setelah saya sekolah, kuliah, logonya sudah diganti dan sebagainya. Pertimbangan selanjutnya dalam membuat logo adalah pertimbangannya adalah mampu diasosiasikan dengan perusahaan tersebut atau produk tersebut atau jasa tersebut. Seperti saya gambarkan di awal tentang entitas tadi ya, diasosiasikan itu tidak harus diwujudkan sesuai karakter produk tersebut. Gambar teknologi digambarkan, logo teknologi digambarkan mesin, logo tentang kesehatan digambarkan tentang organ tubuh manusia dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara asosiasi, berarti kita bicarakan tentang entitas tadi. Nah, ketika kita melihat logo, itu harus bisa diasosiasikan terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah logo setidaknya mampu beradaptasi dengan beragam media. Kenapa saya bilang? Karena logo itu diciptakan tidak hanya berfungsi di satu media tertentu, atau dia hanya digunakan sebagai mewakili saja dari citra, tapi dia harus bisa diaplikasikan ke berbagai medium. Karena seperti yang saya jelaskan di video pertama, bahwa ketika merek atau sebuah brand itu mempunyai sifat ya, sifat tersebut harus ditampilkan ke publik, berarti dia harus melakukan branding. Nah, ketika dia melakukan branding, berarti dia harus melakukan promosi, campaign dan sebagainya. Nah, ketika mereka melakukan campaign, promosi dan sebagainya, dia membutuhkan media turunannya, iklan, packaging, kemasan, kop surat, medium digital, company profile dan sebagainya. Nah, logo tersebut harus bisa masuk ke medium-medium tadi. Dia menarik nggak untuk dilihat? Pengalaman yang menyenangkan adalah ketika melihat logo BPJS itu. Logo BPJS dibikin oleh Dedi, oleh kompetisi. Ini yang menarik adalah ketika saya pernah ngurus BPJS di kantor BPJS itu, saya melihat logonya itu bisa menjadi pattern motif batik karyawannya. Nah, itu menarik. Jadi logo tidak hanya dia sebagai image dari perusahaan tersebut, tapi ketika diaplikasikan ke berbagai medium atau media itu bisa pas. Bayangkan tadinya dia bikin logo bentuknya hanya difungsikan sebagai mewakili BPJS, tadi saya kasih contoh, ternyata logo BPJS tadi bisa diaplikasikan menjadi motif batik. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan membuat logo yang mampu beradaptasi dengan berbagai macam media. Mulai. Udah mulai? Ya. Oke.